sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelum kita memasuki materi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika materi ini bermanfaat untuk kamu. Bila kita bertanya apa yang dimaksud dengan sel, jadi sel adalah satuan fungsional dan struktural terkecil dari kehidupan. Sel diketahui memiliki ukuran yang mikro atau kecil, namun rata-rata sel berukuran 10 hingga 100 mikrometer. Sel terbesar adalah sel telur, dan telur terbesar yang diketahui saat ini adalah telur burung unta. Kita akan belajar tentang struktur sel tumbuhan dan sel hewan, di mana diketahui bahwa sel tumbuhan dan sel hewan adalah sel eukariotik. Maksud dari sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti atau membran nukleus. Nah, kalau kita lihat pada gambar sel, baik itu sel tumbuhan maupun sel hewan, ada struktur yang dinamakan dengan dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Selain dinding sel, ada struktur berikutnya, yaitu membran sel atau membran plasma. Berbeda dengan dinding sel, membran sel atau membran plasma ini sama-sama dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan. Kemudian ada organel, maksud saya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang mengisi antara nukleus sampai dengan membran plasma. Kemudian ada organel yang disebut dengan ribosom. Ribosom itu adalah butiran-butiran halus yang tersebar di seluruh sitoplasma. Nah, ada struktur berikutnya yang disebut dengan retikulum endoplasma. Ada dua retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma halus, yaitu retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom. Dan ada retikulum endoplasma kasar, yaitu retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Kemudian ada organel berikutnya pada sel yang disebut dengan mitokondria. Nah, jadi bentuk mitokondria ini seperti bulat memanjang. Dan struktur berikutnya ada organel yang disebut dengan lisosom. Nah, lisosom ini bentuknya seperti bulat, ada pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, kemudian ada struktur berikutnya, yaitu badan Golgi atau kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Jadi bentuknya ini seperti ini ya, bentuk dari badan Golgi tersebut. Nah, badan Golgi ini juga ditemukan baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, kemudian struktur berikutnya ada yang disebut dengan kloroplas. Kalau kita lihat pada gambar, ternyata kloroplas hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Pada sel hewan tidak memiliki kloroplas. Nah, kemudian organel berikutnya ada vakuola. Vakuola juga ditemukan hanya pada sel tumbuhan saja. Sel hewan tidak memiliki vakuola. Kalaupun ada memiliki vakuola, maka vakuola pada sel hewan berukuran kecil. Kemudian ada struktur berikutnya, yaitu ameloplas. Ameloplas adalah struktur yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Struktur berikutnya pada sel hewan, pada gambar sel hewan kita melihat ada
mikrotubulus ya. Jadi bentuknya itu seperti tiang atau persegi panjang yang terdapat pada sitoplasma. Nah, kemudian pada sel hewan kita juga menemukan ada organel struktur yang disebut dengan centriole. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang fungsi-fungsi bagian-bagian sel. Fungsi pertama adalah fungsi nukleus. Nukleus tadi bentuknya adalah bulat oval. Nukleus berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel dan sebagai kontrol informasi genetik. Retikulum endoplasma halus. Nah, tadi bentuknya seperti jala, tidak ditempeli ribosom, maka dari itu namanya adalah retikulum endoplasma halus. Fungsinya untuk sintesis lemak dan kolesterol. Retikulum endoplasma kasar. Nah, retikulum endoplasma kasar adalah retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Fungsinya untuk penampungan protein. Mengapa? Karena retikulum endoplasma kasar ditempeli oleh ribosom, sedangkan ribosom sendiri fungsinya adalah untuk sintesis protein. Nah, protein yang dihasilkan oleh ribosom akan ditampung oleh retikulum endoplasma kasar. Ribosom. Ribosom merupakan struktur terkecil terletak di dalam retikulum endoplasma, sitoplasma, dan nukleus. Fungsi dari ribosom adalah untuk sintesis protein. Lisosom. Lisosom berbentuk agak bulat dan dibatasi oleh membran tunggal. Lisosom mengandung enzim hidrolitik yang disebut lisozim. Lisozim ini berfungsi untuk proses pencernaan sel. Badan Golgi. Badan Golgi berperan dalam mereaksikan protein yang ditampung dari retikulum endoplasma. Jadi, hubungan antara retikulum endoplasma dengan badan Golgi itu saling berkaitan erat. Retikulum endoplasma akan menampung protein dan protein selanjutnya akan direaksikan oleh badan Golgi. Selain mereaksikan protein, fungsi badan Golgi selanjutnya adalah sebagai tempat sintesis polisakarida. Mitokondria. Mitokondria berbentuk bulat, panjang, seperti tongkat. Mitokondria membentuk tonjolan yang disebut krista. Krista atau tonjolan ini yang berwarna merah muda dan terdapat cairan yang disebut matriks. Ya, matriks pada gambar yang berwarna kuning. Nah, fungsi mitokondria adalah untuk respirasi sel. Respirasi sel artinya adalah proses pembentukan energi dari hasil pemecahan glukosa. Sitoplasma. Sitoplasma adalah materi yang mengisi antara nukleus dan membran plasma. Komponennya berupa matriks atau cairan yang disebut sitosol dan serabut atau benang yang disebut sitoskeleton. Membran sel. Membran sel bersifat semi-permeabel, berfungsi untuk transportasi zat dari dan keluar sel atau sebaliknya. Dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan. Dinding sel bersifat kaku dan tersusun atas polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel tumbuhan. Kloroplas. Kloroplas adalah plastida, di mana plastida ini mengandung pigmen hijau atau klorofil. Kloroplas berperan dalam kegiatan fotosintesis. Amiloplas. Amiloplas adalah plastida yang tidak mengandung pigmen berwarna. Amiloplas berperan dalam penyimpanan amilum.
Vakuola. Vakuola pada tumbuhan berukuran besar. Vakuola berperan dalam penimbunan cadangan makanan, sisa metabolisme, pigmen, dan minyak atsiri. Centriole. Centriole terletak di dekat nukleus. Centriole berperan dalam proses pembelahan sel. Mudah mengingat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan punya vas dari plastik, vas vakuola dari dinding sel plastik plastida. Sel hewan punya senti. Senti sama dengan centriole.